Selamat datang di usia kehamilan ke-37 minggu. Seperti inilah Mams, ukuran baby bumku di usia 37 minggu plus 6 hari. Jadi besok aku sudah 38 minggu nih Mams. Kata orang-orang sih ini tuh bayinya udah kelihatan kalau turun Mams. Menurut Mams gimana? Kelihatan nggak kalau turun? Dan beberapa orang juga kaget, wow sudah 9 bulan padahal perutnya masih segini. Katanya sih gitu, tapi aku merasanya udah besar Mams. Selamat ya Mams, sekarang kita sudah 37 minggu kehamilannya, itu sudah dianggap full term. Full term itu maksudnya berarti udah nggak prematur ya kalau misalnya lahir sekarang. Tapi nggak usah keburu-buru, nggak usah dilahir-lahirkan sekarang. Terakhir sekali aku pergi ke dokter kandungan itu 1 minggu lalu dan bayinya itu beratnya sudah 2,7 dan kata dokternya itu nggak ada masalah, nanti kalau lahir sekitar 2,9 katanya. Kayaknya dokternya itu berharap aku lahiran cepet gitu ya kan, 2,7 sama 2,9 kan cuman berapa itu, cuman sedikit ya kan, cuman 200 gram. Size bayi di usia 36 minggu atau minggu lalu itu panjangnya 48,6 cm dengan berat 2.859 gram. Untuk minggu ini 37 minggu, panjangnya 49,8 cm dengan berat 3.083 gram. Dan untuk minggu depan 38 minggu, panjangnya 50,7 cm dengan berat 3.288 gram. Mams, bayi di usia 37 minggu kepalanya itu masih empuk-empuk gitu ya. Jadi nanti kalau sudah lahiran kan biasanya kita tahu kepala bayi itu bener-bener masih empuk-empuk banget gitu kan. Itu fungsinya supaya dia bisa keluar dari jalan lahir dengan lancar. Terus habis itu kuku-kukunya dia juga udah panjang nih Mams sekarang. Kalau misalnya dia lahir nanti kita bisa lihat kuku-kukunya udah panjang, tapi itu bener-bener apa ya, lembut banget gitu. Jadi kita sebaiknya nunggu kali ya, nunggu sekitaran 1 minggu sebelum dipotong. Soalnya tangan, kulit-kulitnya dia itu bener-bener lembut banget, jadi tuh bener-bener takut banget kalau mau potong kukunya dia setelah lahiran. Jadi kayaknya nunggu dulu beberapa hari. Kalau orang Jawa biasanya nunggu 40 hari apa 1 bulan ya, itu baru dipotong. Dan setelah 37 minggu ini bayi itu kalau apa namanya, kalau tetap di perut kita itu dia itu bakalan tambah berat, tambah berat, tambah berat. Jadi beratnya itu semakin cepet. Kita lihat di yang tadi itu ya, beratnya itu semakin apa, setiap 1 minggu naiknya 200 gram. Jadi tuh ya banyak. Yang dialami ibu, Braxton Hicks contractions itu bakalan sering datang, atau kontraksi palsu. Mams juga ngerasain nggak? Aku sih ngerasain kalau misalnya capek aja, atau misalnya banyak jalan-jalan, banyak nyapu-nyapu, ngepel-ngepel gitu. Nah, itu akan datang Braxton Hicks contractions-nya. Nah, katanya kontraksi palsu ini bagus, soalnya dia itu mengirim lebih banyak darah ke plasenta kita yang sudah tua. Jadi itu bagus buat si bayi. Dan sekarang ini tubuh kita sedang mempersiapkan ASI, dia mempersiapkan antibodi kayak akan kolostrum. Jadi kita tuh nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya tubuh kita itu sibuk sedang mempersiapkan diri untuk kita mengasihi. Nah, kalau perasaan yang aku alami nih Mams, di usia 37 minggu itu galau ya. Jadi sekarang tuh udah mulai googling tuh gimana sih tanda-tanda mau melahirkan. Padahal aku itu sudah pernah melahirkan sebelumnya ya, sama anak pertama, tapi itu masih kan cuma sekali. Jadi itu nggak bisa lah dianggap sudah expert melahirkan gitu kan ya, kalau sudah punya anak 5 gitu ya mungkin. Nah, jadi aku tuh galau lagi nih sekarang, kayak gimana sih tanda-tanda orang melahirkan gitu tuh. Terus aku juga bingung, jangan-jangan besok melahirkan, jangan-jangan hari ini melahirkan, jangan-jangan 1 minggu lagi gitu. Jadi tuh galau sendiri, kapan sih aku mau melahirkan gitu. Kalau Mams merasakan hal yang sama nggak? Nah, hasil googling aku nih Mams, katanya tanda-tanda ibu hamil mau melahirkan itu yang pertama itu tadi ya, sering kontraksi palsu. Nah, bedanya katanya kontraksi palsu sama kontraksi asli itu, kalau aku sih, kan aku sudah pernah ya, itu kalau misalnya kontraksi palsu itu nggak sakit, kalau kontraksi asli itu sakit. Tapi kalau katanya Google itu Mams, kalau misalnya kontraksi palsu itu sakitnya ada di depan perut sama panggul aja. Tapi kalau misalnya kontraksi yang asli itu sakitnya itu di belakang, jadi itu di punggung bagian belakang, bagian bawah, terus nanti pindah ke perut bagian depan.
kayak gitu katanya. Terus selain itu ibu juga akan merasa seperti menstruasi, seperti akan menstruasi, rasanya kayak gitu. Aku sih nggak ngerasa sih Mams, berarti belum mau lahiran kali ya. Terus yang ketiga itu bakalan banyak buang air kecil dan juga diare. Pengalamanku dari anakku yang pertama dulu itu sebelum melahirkan aku tuh diare Mams, jadi kayaknya tuh bener deh. Jadi sebelum melahirkan itu diare. Selain itu, bayi kan sudah turun ke bawah, jadi ibu itu sudah lega nafasnya, jadi udah nggak ngos-ngosan lagi, jadi bisa bernafas dengan lega. Tapi tetap ngos-ngosan sih. Aku masih ngos-ngosan ini. Nah, yang ini aku alami nih, Mams, yaitu mual. Jadi kayak kembali ke trimester pertama lagi itu, jadi kayak mual-mual dan apa ya, pusing gitu. Ya pokoknya mual lah, nggak enak kalau misalnya makan atau apa gitu, itu mual. Itu katanya tanda mau melahirkan. Dan tentu saja kalau misalnya airnya sudah pecah, terus keluar lendir-lendir yang warnanya pink kayak gitu-gitu, warnanya merah bercampur darah, nah itu udah jelas lah persalinan semakin dekat. Gejala-gejala yang aku alami di usia 37 minggu ini tetap Mams, tapi itu datang dan pergi ya, jadi nggak selalu 24 jam sakit terus gitu, nggak. Yaitu yang pertama itu mah, itu sering banget. Terus habis itu sakit pinggang, sakit punggung. Ada beberapa Mams itu yang sampai nggak bisa jalan atau nggak bisa gerak. Terus habis tidur miring kanan terus miring kiri jadi susah, nah seperti itu. Nah aku juga mengalaminya, tapi itu nggak 24 jam, tuh kadang-kadang aja. Habis itu mual ya, aku tadi udah bilang tuh, jadi sekarang itu aku sering mual. Dan juga hemoroid. Nah hemoroid ini yang paling bikin down ya Mam ya, soalnya hemoroid itu sakit banget dan aku jadi takut melahirkan gara-gara hemoroidnya keluar. Oke Mams, itulah tadi 37 minggu kehamilanku, kayak gitu rasanya. Kalau Mams gimana, kasih tahu aku di kolom komen ya. Nah Mams sudah packing belum? Kalau belum packing terus pengen tahu apa aja sih yang dibawa untuk persiapan melahirkan ke rumah sakit nanti, aku udah bikin videonya ya Mams. Kalian bisa intip di layar akhir, kalian klik aja. Atau enggak kalian pengen melahirkan pakai BPJS kesehatan tapi bingung gimana sih prosedurnya, aku juga sudah pernah membuat videonya. Dan itu tuh berdasarkan pengalamanku sama anak pertamaku. Itu aku melahirkan normal pakai BPJS kesehatan. Kalian juga bisa intip di situ, kalian klik aja linknya. Oke Mams, terima kasih sudah nonton video ini dan sekali lagi selamat sudah full term dan siap untuk melahirkan. Semoga sehat selalu ya Mams. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mams, satu lagi nih, kalau Mams belum bikin maternity foto atau Mams belum foto sama suaminya sama baby bump-nya Mams, aduh jangan sampai kelewatan ya itu ya Mams ya, soalnya itu tuh memorable banget.